Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nur Azizah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini ingin menganalisis buku ajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Dalam analisis ini saya akan menganalisis 4 macam, yaitu kelayakan isi atau materi, yang kedua kelayakan penyajian, yang ketiga kelayakan bahasa, yang keempat kelayakan kegrafikan. Pada aspek kelayakan isi atau materi, di kesesuaian dengan KI, di situ terdapat KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Saya memiliki rekomendasi dan tindakan lanjut, yakni yang saya rekomendasi membuat kegiatan yang menciptakan kerja antar peserta didik, membuat refleksi. Yang kedua, tindak lanjut dengan membuat kegiatan yang menciptakan kerjasama antar peserta didik, karena hal ini dapat membuat peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran di kelas, dan juga membuat refleksi di akhir, karena dengan ini dapat mengetahui bagaimana kejujuran peserta didik dalam menjawab. Lalu selanjutnya masih pada bagian yang sama, namun di kesesuaian dengan KD, yakni rekomendasi lebih menjabarkan materi di bahan ajar secara lebih luas. Tindak lanjutnya membuat materi dengan penjelasan lebih luas atau berbagai sumber lain. Lalu selanjutnya di kesesuaian dengan topik. Rekomendasi saya untuk kedepannya topik pembahasan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan model pembelajaran, sehingga topik pembahasan yang dibawakan oleh guru menjadi lebih menarik. 2. Tindak lanjutnya melakukan perubahan dalam pembahasan topik materi yang disesuaikan dengan perkembangan model pembelajaran. Dalam keakuratan materi, rekomendasi di dalam peta konsep dijelaskan bahwa ada materi mengenai hidup nyaman dan berperilaku jujur, tetapi di materi pembelajaran tidak dijelaskan secara terperinci. 2. Tindak lanjut membuat pembahasan materi yang lebih luas dan terperinci lagi. Berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Rekomendasinya, materi di tugas aktivitas bisa lebih terperbarui lagi, yaitu mengenai hal yang baru seiring berkembangnya zaman. 2. Tindak lanjut membuat, mencari, dan menyajikan informasi atau materi pembelajaran yang terbaru yang mengikuti zaman. Selanjutnya, kemutakhiran dan aktualitas contoh materi. Rekomendasi, ilustrasi bisa diperbarui kembali seiring kemajuan zaman serta ilmu dan teknologi. Tindak lanjutnya membuat, mencari, dan menyajikan ilustrasi terbaru yang mengikuti zamannya. Selanjutnya yang K, tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, berakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Rekomendasinya, gambar atau foto bisa lebih menarik lagi yang membuat peserta didik menjadi mau untuk membacanya.
Yang kedua, tindak lanjut menyajikan gambar atau foto full color yang menarik minat pembacanya. Yang selanjutnya adalah materi pendukung pembelajaran. Rekomendasi materi pendukung bisa didapat dalam situasi atau keadaan terbaru yang mendukung materi tersebut seiring dengan perkembangannya ilmu dan teknologi. 2. Tindak lanjut mencocokkan materi apa yang dapat dijadikan materi pendukung sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada dari kelayakan penyajian, yakni ada pada bagian penyajian pembelajaran. Rekomendasinya sebaiknya diadakan interaksi antara guru dengan orang tua peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Tindak lanjutnya membuat interaksi guru dengan orang tua seperti membuat evaluasi berupa tabel tanggapan orang tua mengenai implementasi materi. Selanjutnya ada pada kelengkapan penyajian, yakni rekomendasinya seharusnya bisa disertakan daftar transliterasi Arab, Latin, dan footnote atau body note. Yang kedua, tindak lanjut membuat daftar transliterasi Arab, Latin, serta adanya footnote dan body note pada buku tersebut. Selanjutnya ada pada kelayakan kegrafikan, yakni rekomendasinya menambahkan gambar dan ilustrasi yang lebih menarik lagi sehingga buku menarik pembaca. Tindak lanjutnya membuat gambar dan ilustrasi yang lebih banyak sesuai dengan pengembangan zaman dan kebutuhan si peserta didik. Berdasarkan hasil instrumen analisis di atas, maka disimpulkan bahwa rekomendasi atau saran 1. Sebaiknya di awal bab disertakan tabel KD yang akan dicapai dan penomorannya serta indikator pencapaian, tidak hanya sebatas bagan dari konten materi yang akan disajikan. 2. Penomorannya serta indikator pencapaian tidak hanya sebatas bagian dari konten materi yang akan disajikan. 3. Sebaiknya diperbanyak contoh-contoh. 4. Seharusnya dalam penyampaikan hidup nyaman dan berperilaku jujur dapat memanfaatkan teknologi agar siswa pun tidak merasa jenuh dan bosan. 5. Seharusnya pada materi pendamping seperti hidup nyaman dan berperilaku jujur, studi kasus tentang berkait materi tersebut dapat penyimpangan yang terjadi, misalkan seperti larangan dan hukum berbohong. 6. Mungkin bisa ditambahkan footnote atau body note. 7. Menambahkan keestetikan dan grafis untuk menambahkan minat baca siswa. 8. Berilah gambar-gambar yang menarik perhatian. Adapun kesimpulan atau hasil analisis: 1. Tidak menyajikan konten atau isi KD yang terkait dengan substansi materi dan hanya menyajikan konten materi pada halaman awal bab dan dalam bentuk bagan. 2. Konten dan tabel KD tidak disajikan, jadi otomatis penomoran KD pun juga tidak disajikan. 3. Menurut hasil analisis saya, ayat yang ada di halaman tersebut kurang relevan terhadap substansi materi tersebut. 4. Materi pada bab ini kurang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi karena tidak terdapat studi kasus yang terupdate atau pemanfaatan teknologi dalam kehidupan nyaman dan berperilaku jujur. 6. Terkait
keterkinian fitur, contoh, dan rujukan pada materi ini kurang. Dilihat dari kasus yang diangkat pada aktivitas analisis siswa yang bukan merupakan isi yang mutakhir. 7. Tidak terdapat footnote atau body note referensi pada bab ini. 8. Terlalu simpel, tidak begitu menarik, dan beberapa halaman tidak diberi ilustrasi. 9. Gambar kurang menarik sehingga dikit peminat pembaca.